Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang tidak mengenal Sunan Udung, putra dari Sayyid Ali Murtado, adik Sunan Ampel. Di era keemasan Kesultanan Demak, nama beliau kurang populer karena tertutupi oleh para wali sepuh lainnya, seperti Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Siapakah nama asli Sunan Udung? Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Raden Usman Haji adalah seorang imam masjid Demak pada Kesultanan Sultan Trenggon. Beliau juga merupakan diyakini sebagai putra dari Sunan Gresik. Beliau menikah dengan putri Sunan Ampel, yaitu Nyai Ageng Maloka, dan dikaruniai putra yang diberi nama Raden Amir Haji, dan adiknya bernama Ja'far Shodiq yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Selain dari imam masjid di Kesultanan Demak, beliau juga bergabung di Majelis Wali Songo guna untuk mempermudah dirinya dalam mensiarkan agama Islam yang ada di Pulau Jawa. Menurut kisah babat Majapahit dan para wali, Sunan Udung adalah seorang panglima perang ketika bertempur melawan kerajaan Majapahit pada tahun 1478 yang mengakibatkan kematian Raden Sunan Haji atau Sunan Udung. Pada kala itu, Kesultanan atau Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah melakukan pertempuran dengan Kerajaan Majapahit. Pimpinan perang Kerajaan Majapahit kala itu dipimpin oleh Raden Kusen. Raden Kusen adalah adik tiri dari Raden Patah sendiri. Raden Kusen sendiri sebenarnya adalah seorang Muslim, tetapi beliau mengabdi kepada Kerajaan Majapahit. Karena beliau membela negara, terpaksa beliau harus menghadapi Raden Usman Haji yang kala itu membela dan menegakkan keadilan untuk Kesultanan Demak. Pada saat peperangan itu, Sunan Udung wafat di medan pertempuran. Lalu Raden Patah memerintahkan untuk menggantikan jabatan Panglima Perang Raden Usman Haji dengan putra beliau, yaitu Sunan Kudus. Di bawah pimpinan Sunan Kuduslah Kerajaan Majapahit bisa dikalahkan, dan akhirnya Majapahit runtuh oleh Kesultanan Demak. Menurut cerita rakyat, bahwa perkembangan Islam yang ada di Purwodadi juga tidak terlepas dari syiar agama Islam di tanah Jawa. Ini terbukti adanya petilasan Sunan Udung di wilayah itu. Banyak yang mempersepsikan bahwa petilasan Sunan Udung di Purwodadi itu adalah makam Sunan Udung. Di sisi lain, makam Raden Usman Haji ada di Demak. Hal ini juga diakui dalam kisah babat Demak yang menjadi bukti sejarah, dan lebih lagi, pemakaman Sunan Udung disaksikan langsung oleh Raden Patah yang pada saat itu menjadi Sultan Demak. Di Pulau Jawa khususnya, di Nusantara pada umumnya, banyak sekali kita jumpai petilasan. Bahkan menurut cerita bahwa petilasan ini merupakan suatu tempat yang diabadikan penduduk untuk mengenang sejarah bahwa beliau itu pernah singgah di sana dan melakukan ritual khusus di tempat itu. Di Purwodadi ada suatu tempat yang dipatok untuk menandai petilasan Sunan Udung. Tidak ada yang tahu persis
apa yang ada di bawah patok itu. Ada beberapa orang pintar mengatakan bahwa di bawah itu ada barang pusaka yang tertinggal. Menurut Kuncen, yang ada di sana mengatakan bahwa di bawah patok itu ada jubah yang tertinggal. Konon jubah yang dipakai Sunan Udung ketika berperang itu merupakan jubah pemberian dari Sunan Kalijaga. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang di bawah patok itu adalah tanah yang sempat terkena ceceran darah Sunan Udung yang terkena tusukan keris Raden Kusen, Panglima Majapahit.